akhir zaman ini harus punya hikmat pengertian yang sangat tinggi. Kalau kita berserah kepada Tuhan, meninggalkan kehidupan lama, bertobat, mohon dipenuhi dengan Roh Kudus, selalu suka dengan firman, pasti kita berhikmat, saudaraku. Pintar, tidak bisa digoda oleh setan. Itu sebabnya harus seperti Petrus itu. Kita harus tanya, mana yang lebih kasih kita kasihi? Tuhan atau kesenangan dunia sampai membawa kepada dosa? Apakah masih tinggal dalam dosa? Apakah belum mau membereskan? Apakah tidak mau, belum bisa menyelesaikan? Kalau belum bisa menyelesaikan, berdoa terus. Bila perlu, berani berpuasa. Ini, saudaraku, baru ada kesungguhan. Mungkin kita di sini mau berdoa, ya, mulai dari mimbar ini mau berdoa. Tapi apakah dilanjutkan itu sampai beres? Sampai tuntas, sampai selesai? Apakah hanya di sini? Saudara-saudaraku, harus sampai selesaikan tuntas. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh kebaikan kemurahannya kita masih bisa beribadah sampai saat ini. Saudara-saudaraku, perjalanan daripada bumi ini ada diberi kesempatan bagaikan pekerjaan iblis yang mulai dari penciptaan manusia, yaitulah untuk menggoda manusia. Penggodaan yang paling akhir, tarikan yang begitu luar biasa. Kehidupan di bumi ini akan melewati godaan disebut Babel, pelacur besar. Dalam dua pasal dalam kitab Wahyu, pasal 17 dengan 18. Jadi sebagai godaan yang terakhir dalam perjalanan umat Tuhan yang harus kita menang, tidak bisa tergoda, tidak bisa sampai terlena, mundur, ataupun jatuh, tapi harus menang dari godaan itu. Kita sudah mendengar beberapa kali saya bacakan Wahyu pasal 17 mulai 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi pelacur besar dan disebut sampai duduk di tempat yang banyak airnya, itu dia berhasil menggoda dan menguasai. Itu sebabnya kalau kita baca dalam ayat 15 di mana dia duduk di air yang banyak, artinya adalah dalam ayat 15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa, dan ya inilah saudaraku. Jadi
penggoda itu bisa sampai menduduki raja-raja. Biasanya di situ semua sudah terjadi perebutan, terjadi politik-politik, ini semua dikuasai. Hebatnya penguasa di akhir zaman itu, karena perempuan yang dimaksud itu bukan satu pribadi, tapi adalah kekuasaan di akhir zaman yang menguasai, menggoda untuk menjatuhkan. Sehingga saya boleh lihat bahwa orang-orang yang menang itu harus benar-benar mengasihi Tuhan lebih utama dari segala-galanya, baru bisa menang. Kalau kita belum bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada kasih kita kepada perkara dunia, ada kesenangan-senangan, ada kesenangan, karena di dunia ini kesenangan itu adalah kesenangan daging, kesenangan mata, dan kesenangan jemawa, dan segala kesenangan-kesenangan daging. Ini saudara-saudaraku, cara yang terakhir. Jadi disebut pelacur, memang dunia ini begitu luar biasa pintar ingin menjatuhkan. Dari adat-adat, dari politik-politik, sampai dari agama-agama palsu, semua itu akan berjalan untuk menggoda manusia supaya tidak akan masuk, karena habis Wahyu 18 jatuhnya Babel, itu langsung Wahyu 19 pesta nikah anak domba Allah. Jadi Wahyu 17 dan 18, keindahan dunia, segala pangkatnya, segala kesenangannya, itu adalah menghambat manusia untuk tidak dewasa rohani, tidak bercacat celah, sampai benar-benar mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, untuk tidak masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Itu sebabnya susunannya Wahyu 17, 18 adalah pelacur dan Babel. Pelacur itu masih dalam penggodaan, kalau sudah Babel adalah perlawanan langsung melawan Allah. Itu artinya Babel. Ini harus kita lewati. Semua perjalanan dunia ini tidak akan habis kelar kalau tidak melewati ini. Jadi tidak ada yang keluar. Tinggal kita ini lebih mengasihi siapa? Sungguhkah kita mengasihi Tuhan? Harus ada pertanyaan seperti kepada Petrus. Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Dan bukan hanya mengasihi, lebih daripada ini semua. Jadi kalau kita lebih mengasihi hal-hal kesenangan dunia ini, kita masih bisa lengket di sana, kita masih kalah, saudaraku. Jadi harus benar-benar kekristenan itu bebas dari semuanya. Haleluya. Amin, saudaraku. Kita yakin Tuhan, pasti Tuhan tolong kita. Amin. Jadi ini pekerjaannya boleh kita katakan sebagai yang terakhir, dan sebagai di dalam, saya lihat tingkat 3. Tingkat 3. Karena tingkat 1 itu adalah godaan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Mari kita akan baca Kejadian pasal yang ketiga. Mulai ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu,
Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah, di tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah godaan pertama untuk menjatuhkan manusia. Dan Adam dan Hawa memang akhirnya jatuh. Walaupun mereka sama dalam mengetahui banyak hal, tapi mereka sudah menjadi orang yang ditawan oleh si penggoda iblis dan sudah mati secara kerohanian. Jadi mereka sudah tinggal jasmani dan hubungan dengan Allah itu sudah putus. Saudara-saudaraku, ini pekerjaan iblis ini tidak berhenti-henti. Terus seperti itu. Menggoda manusia, membohongi manusia. Kalau Tuhan berkata, kalau kamu makan buah ini nanti kamu akan mati. Iblis mengambil godaan dan pintar-pintarnya. Kamu tidak akan mati. Benar, tidak akan mati dalam jasmani, tapi mati dalam rohani. Dan mereka bisa tergoda, saudaraku. Itu sebabnya gereja umat Tuhan yang akhir zaman ini harus punya hikmat pengertian yang sangat tinggi. Kalau kita berserah kepada Tuhan, meninggalkan kehidupan lama, bertobat, mohon dipenuhi dengan Roh Kudus, selalu suka dengan firman, pasti kita berhikmat, saudaraku. Pintar, tidak bisa digoda oleh setan. Itu sebabnya harus seperti Petrus itu. Kita harus tanya, mana yang lebih kasih kita kasihi? Tuhan atau kesenangan dunia sampai membawa kepada dosa? Apakah masih tinggal dalam dosa? Apakah belum mau membereskan? Apakah tidak mau, belum bisa menyelesaikan? Kalau belum bisa menyelesaikan, berdoa terus. Bila perlu, berani berpuasa. Ini, saudaraku, baru ada kesungguhan. Mungkin kita di sini mau berdoa, ya, mulai dari mimbar ini mau berdoa. Tapi apakah dilanjutkan itu sampai beres? Sampai tuntas, sampai selesai? Apakah hanya di sini? Saudara-saudaraku, harus sampai selesaikan tuntas. Ini dikehendaki Tuhan. Jangan cepat-cepat langsung di sini lupa. Di sini haleluya, di luar haleluya lupa. Langsung saudaraku. Tapi kiranya jangan. Harus teguh perjuangan kita. Setia itu artinya tidak akan berubah. Ya, tapi penggoda itu membuat kehancuran kesetiaan. Sampai nanti disebut dia Babel. Kalau sudah Babel, sudah mari kita melawan Allah. Itu tingkatannya. Makanya perempuan itu selalu digabungkan dengan Babel. Dan kalau sudah Babel, sudah menjadi pelawan. Mulai dari Babel yang dibangun oleh Nimrod, baru Babel yang dikuasai oleh Nebukadnezar, baru Babel yang terakhir. Inilah kepada akhir zaman ini. Ini saudara-saudaraku meningkat.
tarikan iblis juga selalu ada. Di dalam perjanjian baru sudah semakin mengarah kepada Babel, saudara-saudaraku. Matius pasal yang keempat kita akan membaca. Matius pasal yang keempat, pencobaan di padang gurun. Ayat 13. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini masalah makanan, saudaraku. Isi perut. Jadi kiranya Tuhan tolong kita tidak jatuh dalam godaan ini. Saudara-saudara yang kasih, dalam pengalaman kami, ya, begitu kami mendengar firman Tuhan mengenai penyerahan diri, jadi imam mentabiskan diri, kami tinggalkan Jawa Timur, ya, karena di situ masih nyari-nyari duit lah, dagang. Nah, kami tinggalkan sampai di Sidempuan. Sudah berapa lama nggak ada beras. Kami tidak mau bilang sama jemaat, kami tidak bilang siapa-siapa, kami tidak menjadikan muka kami murung-murung, minta dikasihani. Nggak ada orang tahu itu, ya. Dan kami bertiga saat itu, Bapak Sekili ya masih umur 1 tahun. Jadi orang-orang sama jemaat senang banget ya main-main 1 tahun, dikasih-kasih makan. Tapi kami dua nggak makan. Puasa, saudaraku, bertahan. Tidak usah langsung apalagi utang sana utang sini. Jangan. Orang yang diberkati Tuhan tak boleh utang. Haleluya. Amin, saudaraku. Jangan amin di sini. Amin biar diselesaikan Tuhan. Biar ditolong Tuhan. Harus. Kita nggak boleh lagi asal Kristen dengar firman tanpa mau berbuat. Begitu bergumul terus, Tuhan tolong sesuai firman harus terjadi bagiku. Ini saudaraku, nggak boleh. Nggak mau menyelesaikan. Selesaikan semua. Saya kalau boleh semua sampai yang saya ingat ingin menyelesaikan. Tapi sudah selesai. Bagaimana lagi menyelesaikan? Orangnya udah, umpamanya yang kusakiti, yang kubohongi. Apalagi saya dulu udah meninggalkan kampung halaman. Udah pada mati, ada apa? Orang satu apa letting dengan saya aja udah pada meninggal. Boleh hitung berapa yang seumur saya sudah tinggal bila itu. Itu. Tapi rasanya ingin menyelesaikan semua. Itu kehidupan yang mau diberkati Tuhan untuk hidup kekal selama-lamanya. Rindu untuk menyelesaikan semuanya. Bukan senang banyak kekurangan, banyak dosa, seolah-olah udah masuk surga nanti. Tidak boleh, saudaraku. Semua dosa belum diselesaikan, harus diselesaikan. Ini dikehendaki oleh Tuhan. Saudara yakin? Amin. Apa yakin aja nggak usah diselesaikan masuk surga? Itu nanti jadi gereja yang semua maunya. Ini saudaraku. Kelihatannya joget-joget pesta-pesta. Ya, ini saudaraku. Itu sebabnya sampai di dalam hal-hal rohani, yang mana yang menarik hati kita, harus sampai. Ya, kalau belum sampai berdoa kepada Tuhan, apa yang menyenangi kita? Ada orang saudaraku kalau sudah manotor palu, wow, semua langsung ini. Tapi kalau ibadah enggak ada gairah. Mana yang lebih menarik dia? Itu manotor pakai hukum. Langsung. Itu saudara-saudaraku.
Kita harus sampai melihat, kita sudah manusia baru. Sudah kehidupan yang dibarui oleh Tuhan. Haleluya. Kalau benar. Makanya banyak ini belum dibarui. Kesenangannya masih kesenangan dunia. Masuk saudaraku dalam godaan. Makanya disebut godaan pelacur. Karena pintarnya menggoda. Jadi kita lihat menggoda Adam dan Hawa. Sekarang menggoda kepada Yesus. Tapi Yesus berkata, apa dia bilang? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, akhir zaman ini kalau kita nggak pegang firman Tuhan dan berani untuk mau hidup di dalamnya, bertahan berdiri kokoh di sana, saudaraku pasti kena Babel. Jatuh dia di situ. Ini perjalanan arus dan tidak akan bisa berjalan lagi nanti. Kalau kita lihat itu tadi, itu perjalanan itu penghabisan dari pencurahan 7 cawan. Jadi malaikat yang mencurahkan cawan yang ke-7 itulah yang datang dalam permulaan pelacur itu. Jadi itu semua berkesinambungan itu. Baru Wahyu 17, Wahyu 18. Wahyu 18 itu Babel sudah jadi perlawanan. Sebabnya saudaraku, kalau kita mengasihi dunia, kita sudah membuat kita menjadi musuh Allah. Ya, Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4. Coba dulu. 4 ayat 4. Terus 4 ayat yang keempat, yang firman Tuhan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Iya. Kalau kita mau menjadi sahabat dunia, itu sudah menjadikan kita musuh daripada Allah. Itu sebabnya saudaraku, kita harus beda dari dunia ini. Sudah ada pembaharuan, sudah harus terjadi dalam kehidupan kita. Pembuktiannya, kita tidak tertarik dengan apapun cara-cara dunia. Walaupun itu sangat menyenangkan. Ya, semua setiap dengan serupa keberadaannya itu digoda. Kalau raja-raja itu kesenangan raja-raja, politik, penguasaan itu semua ada. Ya, kalau yang lain-lain lagi yang disebut di situ, yang diduduki itu, kalau tadi kita baca ya Wahyu pasal 17 itu ayat 15, wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa. Nah, ini mengalahkan bangsa-bangsa dengan cara ya politik-politik lah dunia sekarang. Ini cara menarik dia. Bagaimana untuk menguasai perang apa semua. Rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi itu termasuk dalam kesenangan kaum, kesenangan bangsa-bangsa. Mana saudara-saudaraku? Itu sebabnya biar hanya Tuhan yang menyenangkan kita. Harus ibadah saja yang menyenangkan kita. Harus semakin mengarah ke sana. Kita harus periksa saudaraku. Ini masing-masing terserah kita. Tapi ini adalah firman Tuhan. Sejauh mana kita. Tapi karena kita sudah tidak boleh tergoda, kita harus mau menerima firman Tuhan, saudaraku. Jadi kita ini karena dikasihi Tuhan, wahyu itu
diberitahu dulu hal yang akan terjadi, tapi kita menjalaninya menjadi kehidupan yang tidak salah, yang benar, yang kokoh, yang teguh. Ini saudara-saudaraku. Jadi rakyat banyak itu kesukaannya itu ya luar biasa lah. Sama dengan mana yang dianggap menyenangkan Adam dan Hawa, dibuat. Mana yang dianggap menyenangkan Yesus, ya dia buat. Tapi Yesus tidak sama sekali bergeming. Semua godaan daripada iblis itu dikalahkan oleh Yesus. Kemenangan yang seperti itu harus jadi kemenangan kita melewati Wahyu 17 dan 18. Karena itu adalah perjalanan yang harus dilalui sebelum pesta nikah anak domba Allah. Ini saudaraku. Atau sebelum orang mati dibangkitkan dan orang yang masih hidup, yang hidup tidak bercacat celah, diangkat ke udara. Maka terjadi terlebih dahulu godaan-godaan. Itu sebabnya saudaraku, mulai sekarang jangan tergoda dengan dunia ini. Terlalu banyak yang jatuh dalam kesenangan Babel, kesenangan daging, kesenangan dunia, raja-raja, bangsa-bangsa, rakyat-rakyat. Hanya seberapa yang utuh yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau mau mengasihi Tuhan seperti rasul-rasul Tuhan, seperti gereja mula-mula, itu akan menang. Itu sebabnya saudaraku, kita harus mengerti bobot dan tingkah rohani kita di akhir zaman ini. Mengasihi Tuhan, kita yang lihat diri kita sendiri. Makanya Tuhan berkata, Petrus, adakah engkau mengasihi aku melebihi dari semua ini? Saudaraku, yang jawab itu bukan aku jawab. Aku jawab hanya cukup untuk diriku. Untuk istriku aja masing-masing harus jawab sendiri-sendiri. Anak-anak, ya, kalau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh luput. Kalau enggak, langsung. Makanya saudaraku, kami di dalam Tuhan, walaupun ada pemberian-pemberian yang bukan karena iman kita, yang bukan dari pergumulan kita, biarpun dikasih sumbangan-sumbangan, kalau boleh kami tidak akan terima lagi. Belum terima, tidak mau. Makanya seperti teman-teman ada dapat namanya boti. Mungkin mereka per 3 bulan 20 juta. Karena saya termasuk di sini, dulu saya sempat lama, lebih 10 tahun saya jadi ketua belayar, tapi sekarang sudah berubah. Jadi ketua belayar lah yang mengurusi. Didapatlah untuk gereja-gereja kami. Tapi saya bilang, Pak Manik hanya tanda tangan biar semua kita. Saya bilang kalau kalian mau ambil aja. Kalau saya biarlah Tuhan dulu yang memelihara saya. Jadi sampai sekarang kami nggak mau yang itu-itu. Dan buktinya sampai sekarang Tuhan pelihara dari keimanan, dari perjuangan secara kerohanian, berkat yang kita terima dari perjuangan secara kerohanian. Ini yang boleh terjadi sampai saat ini. Jadi tarikan dari Babel itu begitu luar biasa, sehingga kepada Tuhan Yesus. Ya, mari kita baca lagi. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ini adalah bagian dari isi Babel itu.
Iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Asal mau menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari penyembahan kepada Tuhan, iblis memberi. Inilah Wahyu 17 dan Wahyu 18. Begitu pintarnya nanti menggoda. Itu sebabnya kita belajar, saudara, apapun yang terjadi tetap ibadahlah kepada Tuhan. Itu pelajaran, itu udah sekolah itu. Kalau hanya kebaktian saja kita tidak bisa setia, apalagi di dalam hal yang lain, bagaimana nanti bisa setia? Jadi belajarlah kita setia kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi karena nikah anak domba dalam Wahyu 19, maka dirusak dulu oleh iblis dengan segala kekayaan dunia, kesenangan dunia, apa saja kesenangan di kota paling besar. Mungkin kamar, mungkin pesta di situ, mungkin apa di situ. Luar biasa, saudaraku. Tapi harus kita di dalam kebenaran kekudusan Tuhan memilih persekutuan yang benar kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku, dan ini baru boleh masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Jadi nggak asal-asal begitu saja. Kasih Allah, Yesus yang begitu mengasihi kita, harus ada kasih kita, memilih dia melebihi dari semuanya, baru bisa lolos dari godaan yang disebut bagaikan pelacur yang besar itu, dan yang disebut kalau sudah berhasil dia menjadi Babel, artinya sudah langsung melawan kepada Allah dan minta disembah. Itu sebabnya Nebukadnezar juga membuat patung emas supaya semua orang menyembah. Nah, kalau itu sudah pekerjaan Babel. Mulai daripada di dalam Kejadian pasal 11, marilah kita membuat apa namanya? Batu bata supaya kita membuat tangga menara yang sangat tinggi sampai ke langit. Kita cari nama dan mereka menyombongkan diri. Ini saudaraku, iblis juga itu pekerjaannya. Jadi ini termasuk pekerjaan iblis mulai dari Adam itu tadi sampai kepada Yesus, dan nanti Wahyu 17 itulah sebagai yang terakhir. Kalau itu sudah dilewati, baru masuklah ke dalam pesta nikah anak domba Allah, di mana orang-orang yang menang, yang bersungguh-sungguh, mereka akan diubah dan diangkat naik ke udara bersama dengan orang yang mati dalam Tuhan, sudah membereskan hidupnya sebelum masuk dalam kematian. Tidak ada mati dalam dosa, tidak ada sedikit pun dia mati di dalam dosa, tapi mati dalam penebusan Tuhan, mati di dalam kebenaran. Itu bisa bangkit. Karena sedikit pun dosa manusia yang mengikat, kalau dia sudah mati tidak bisa bangkit. Dosa itu tidak disebut harus banyak dulu bisa mengikat manusia, tidak. Orang yang mati dalam dosa, dosa besar, dosa kecil, dosa apapun, tidak bisa bangkit. Sebabnya harus benar-benar dibasuh bersih oleh darah Yesus. Kita selesaikan, saudara-saudaraku. Ya. Tadi kita sudah baca Yakobus 4, 1 Yohanes 2 lah. Ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2, 15 sampai yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia
dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, inilah saudaraku, sekarang ini lebih dipusatkan nanti dalam godaan yang disebut pelacur besar dan masa yang harus dilalui oleh umat Tuhan, bahwa umat Tuhan tidak tergoda dengan itu, tidak jatuh. Ibadahnya tidak akan berkurang, tapi ibadahnya tetap ibadah yang teguh, yang setia, tidak bisa digoda oleh apapun. Karena iblis itu menggoda manusia tidak setia kalau sudah mulai jatuh kepada perkara-perkara dunia. Itu sebabnya apa yang kita sudah baca baik dalam Hosea, baik juga di dalam Yeremia pasal 3 itu, ya, kesenangan-kesenangan dunia itulah yang membuat manusia menjadi jauh dari Tuhan, bahkan disebut tidak setia, bahkan disebut berzina secara rohani. Itu sebabnya saudaraku, merusak hubungan supaya tidak terjadi hubungan yang baik, ya, disebut persekutuan gereja dengan Yesus adalah pesta nikah anak domba Allah. Harus ke situ jadinya. Sebabnya pernikahan tidak boleh main-main, saudaraku. Harus benar-benar diikat oleh kasih. Di akhir zaman ini pernikahan juga banyak yang hancur. Banyak yang bermain-main, bukan menikah beneran. Ya, merusak. Dan sekarang ini kalau orang mati bisa dihitung. RT ini begitu di sini di negara ini bisa dihitung semua. Tapi kalau pernikahan yang hancur lebur itu mana dihitung? Pernikahan yang main-main, pernikahan asal-asalan, bukan menikah juga yang hancur terlalu banyak. Ini sudah kenapa? Itu anti klimaks dari pesta nikah anak domba Allah dan perusakan yang sangat hebat oleh iblis. Makanya dia datang sebagai pelacur untuk membuat orang tidak setia, dan caranya menggoda adalah semua apa yang menjadi kesenangan dunia, mulai dari kerajaannya apa semuanya. Tapi biar sesenang apa saja pun itu semuanya, itu hanya sementara. Dan penghancurannya itu tidak lama, saudaraku. Dalam sebentar saja itu bisa dihancurkan. Coba dulu 18, Wahyu 18 ayat 2 sampai 4. Yang kedua sampai yang keempat. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Iya, jadi kita tidak tahu itu di mana itu, tapi dosa-dosa yang seperti itu di mana saja pun itu bagaikan
yang menerima hukuman dari Babel dan akan mengalami kehancuran di dalam sementara. Ayat 10. Ayat yang ke-10. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Jadi apapun kesenangan di Babel itu, memang saudara-saudaraku senang. Semua kerajaan, semua kekayaan, kuasa ada di situ. Tapi bukan itu saudaraku yang menjadi menyenangkan kita. Yang menyenangkan kita adalah kebenaran di dalam Tuhan. Seperti Yesus. Haleluya saudaraku. Nah sekarang 19. Yang firman Tuhan. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka, kota besar, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Sudah sampai berapa? Ya, sudah sampai binasa. Semua sudah. Jadi celaka itu. Sebabnya saudaraku, apapun yang terjadi, kalau Tuhan memberikan kepada kita kebenaran, kalau kita mencari kerajaan surga dengan kebenarannya, toh kita bisa diberi menikmati dunia ini pada dengan yang ada. Mengucap syukur. Gak usah kita terlalu susah dengan itu. Yang punya banyak meninggalkan banyak, yang punya sedikit meninggalkan sedikit. Semua pasti kita tinggalkan sampai benar-benar terjadi seperti nyanyian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, ya, menyongsong Tuhan saudaraku ya. Semua itu kita kembali. Justru nanti sedih juga rasanya kalau berpisah. Waduh, mobilku Lamborghini mahal berapa miliar. Aduh, rumahku besar. Jangan ada hati kita di situ. Yang punya anggap aja seperti nggak punya saudaraku. Nanti kalau kita tinggalkan ya udah plong. Nggak ada pikiran. Haleluya. Jangan nanti buat. Ambil. Ya. Nanti jadi ke situ saudaraku. Hati kita harus bebas. Tuhan sudah siapkan Yerusalem baru yang luar biasa. Ya. Tapi kita bertemu dulu dengan Yesus. Nanti kalau sudah pesta nikah anak gembala, masih ada kerajaan 1000 tahun turun ke bumi, ya turun dulu Yesus dengan orang-orang benar itu ke bumi, dan di bumi ada kerajaan 1000 tahun. Sesudah itu nanti selesai baru naik dan ke Yerusalem baru. Nah kalau Yerusalem baru, Wahyu 21, Wahyu 22, luar biasa saudaraku. Di sini paling marmer yang paling bagus. Kalau di sana nanti ubin-ubin aja, emas, serba emas saudaraku ya. Permata-permata segala macam yang tidak pernah dikenal di dunia nanti di Yerusalem baru ada. Jadi saya yakin bukan satu omong kosong saudara-saudaraku, dan itu perjalanan bagi orang yang menang masuk di Yerusalem baru. Itu sebabnya saudara-saudaraku mulai belajar ya, jangan kita terbabit dengan Babel. Jangan dalam arti kita terhalang beribadah karena ya tarikan-tarikan dari apa saja pun. Harus persekutuan dengan Tuhan menjadi sukacita kita. Apapun dunia ini saudaraku, itu bukan sukacita kita.
harus terus bergumul, dan pada akhirnya harus jadi pemenang. Ya, harus jadi pemenang. Jadi apapun yang terjadi, kalau sudah pada akhirnya harus tetap Tuhan yang pilihan kita, hanya Yesus yang menyenangkan kita. Tak ada yang lain. Kebenaran firman Tuhan harus itu boleh terjadi. Ya, kita ini dalam menerima firman harus sampai terbusuk dalam hidup kita. Jangan hanya di dalam pengetahuan, jangan hanya di dalam otak, tapi sudah membangun seluruh hidup kita. Mulai dari pondasi lahir barunya sampai disempurnakan, tidak bercacat celah. Kalau Yesus datang, kita bisa terangkat, saudaraku. Kita baca itu Wahyu pasal, bukan Wahyu, 1 Tesalonika 4 ayat 17-18. Boleh. Tesalonika 4 ayat 16 juga 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Iya, ini saudara-saudaraku, orang-orang yang menanti langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, mereka bergumul. Ya, saya mau baca dulu 2 Petrus 3. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Langit baru, bumi baru adalah Yerusalem baru dalam Wahyu pasal 21. Sebab itu, saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dan dengan perdamaian dengan Dia. Ini, saudaraku, harus semakin terjadi bagi kita. Inilah masih juga posisi firman yang kita terima, koreksi bagaikan kepada ketujuh sidang jemaat itu. Koreksi kepada ketujuh sidang jemaat itu adalah untuk bisa sampai menembus pintu Yerusalem baru, untuk masuk di bumi baru, langit yang baru, Yerusalem baru, tempat yang luar biasa, di mana hanya ada kebenaran dan tempat Allah dan manusia bersama kekal selama-lamanya. Tidak boleh ada sedikit pun noda, tidak boleh sedikit pun dosa boleh masuk di sana. Itu sebabnya mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, semua itu mempersiapkan umat itu boleh masuk di Yerusalem baru. Dan sebagai firman koreksi, sebagai yang terakhir, itulah disampaikan oleh Allah kitab Wahyu kepada Yesus. Yesus memberikan kepada malaikat dan hamba-hambanya untuk disampaikan kepada 7 sidang jemaat yang mewakili semua dunia ini, termasuk kita. Itu maksudnya koreksi untuk kita bisa menang menghadapi seluruh godaan dari
perempuan pelacur itu, Babel yang besar itu dengan kesenangannya, dan supaya kita boleh masuk pintu Yerusalem baru, di mana tidak ada cacat, tidak ada noda sedikit pun. Itu rencana yang besar dari Allah kepada kita. Biarlah kita semakin banyak berserah, semakin banyak merindukan, semakin banyak bergumul, supaya semakin terjadi hanya Yesus yang menyenangkan kita. Dan kita merindu seperti Yesus. Dan Tuhan pasti akan tolong kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.